Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Tirta Permadi. Saya dari Fakultas Hukum kelasnya Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2020 dengan NIM 2020101103115110. Di sini saya mendapat tugas dari dosen Hukum Ekonomi Bisnis tentang pembuatan mind map. Ini adalah mind map yang saya buat. Atas keterbatasannya saya sebelumnya mohon meminta maaf. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime itu adalah kejahatan secara online, istilahnya gitu. Kejahatan online, dan ini sangat miris untuk kita sebagai manusia yang tidak mengetahui teknologi terjebak dalam kejahatan tersebut. Dan di sini saya akan mengambil rumusan masalah bagaimana kekuatan mengikat dalam perjanjian transaksi e-commerce. Dan latar belakangnya adalah aktivitas perniagaan model e-commerce. Produsen itu lebih cenderung memilih perjanjian baku dengan substansi sepihak. Maksudnya di sini adalah seiring pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya, adalah merupakan suatu kenyataan yang membuat internet itu menjadi salah satu media bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan sebuah produknya dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia, seluruh masyarakat. Maksudnya adalah seorang konsumen itu yang membeli biasanya menyewa layanan dengan fisik, pergi ke pasar untuk dimudahkan mendapatkan suatu barang tersebut. Jadi dengan cara atau strategi marketing online seperti ini, pembeli itu lebih mudah mengakses apa yang mereka mau. Dan berdasarkan latar belakangnya seperti itu, saya mengangkat rumusan masalah bagaimana kekuatan yang mengikat dalam perjanjian transaksi e-commerce. Di samping itu sebenarnya transaksi ini adalah perlindungan hukum yang mengikat tentang kegiatan ini. Akhirnya saya muncul pikiran merumuskan masalah seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang transaksi jual beli melalui media internet. Transaksi seperti ini biasanya itu akan didahului oleh penawaran menjual. Selanjutnya pembeli menawar dan menerima apa yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Sebelum itu pastinya akan terjadilah penawaran secara elektronik, misalnya melalui website, situs internet, atau melalui postingan di Instagram, di Twitter, mailing list, atau mungkin melalui undangan untuk para customer melalui model seperti business to customer, yang dalam hal tersebut antara pihak dan pelaku usaha dari konsumen hanya dapat berkomunikasi melalui media internet, ya, melalui media internet, dan mereka itu tidak melakukan tatap muka dalam melakukan untuk sebuah mufakat atau kesepakatan istilahnya. Dan apakah hanya dengan kata sepakat dan tidak dengan perjanjian tertulis sebuah kesepakatan itu dapat terlaksana? Maaf ya, saya gugup ngomongnya karena mungkin keterbatasan. Dan hasilnya ternyata perjanjian seperti itu bisa terlaksana karena mereka sudah sepakat dan sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh pasal di BW atau Burgerlijk Wetboek. Pasal 1320 BW itu mengatakan syarat untuk sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kemudian kecakapan untuk suatu perikatan, kemudian suatu hal tertentu, dan yang terakhir adalah suatu sebab yang halal. Yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat yaitu adalah maraknya berbelanja online, namun mereka
seperti mengabaikanlah perjanjian antara penjual dan pembeli. Seperti contohnya seperti pada platform atau layanan belanja seperti Gojek, Grab, atau lain sebagainya, di mana dari beberapa layanan belanja online tersebut itu menggunakan perjanjian yang dibuat secara satu pihak, ya. Dan pembeli itu dianggap menyetujui apabila telah mendaftarkan diri pada layanan belanja tersebut. Tetapi juga adalah pengecualiannya, seperti anak-anak yang masih di bawah umur itu biasanya belum boleh transaksi seperti itu dan harus menyertakan syarat-syaratnya seperti KTP dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tindakan cybercrime atau kejahatan online ini ya. Contohnya adalah siberterorisme. Ini sangat berbahaya ini bagi kedaulatan negara kita karena teroris itu sangat mengancam pertahanan negara. Yang kedua adalah siberpornografi. Ini adalah siber yang belakangan ini sering diakses oleh kaum di bawah umur, khususnya anak-anak. Ini sangat berbahaya yang bisa merusak moral bangsa. Biasanya cybercrime ini diakses untuk memenuhi kebutuhan seksual yang ada pada anak tersebut. Ya, mungkin karena kurangnya pendidikan moral sehingga anak tersebut sering mengakses cyberpornografi ini. Yang kedua adalah cyber stalking atau kejahatan secara pembicaraan lah. Stalking itu rasa ingin tahu lah kalau dari saya ya. Ini biasanya melalui penggunaan komputer dan internet. Ini sering juga. Yang terakhir adalah cyber hacking atau hacker, biasanya seperti hacker yang menggunakan hacking ini. Hacking ini adalah penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Contohnya adalah hack tentang mungkin sistem pemerintahan atau apa yang itu mengancam kedaulatan bangsa. Itu sering digunakan oleh negara-negara lain yang ingin mengetahui dan membuat terobosan-terobosan tentang kedaulatan negara Indonesia. Kemudian di sini sebenarnya juga adalah perlindungan hukum dari cybercrime ini. Contohnya adalah sesuai dengan pasal 4 UU PK, pasal 7 UU PK, dan pasal 8 UU PK. Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UU PK ini, sebaiknya kita mengetahui lah terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Di dalam cybercrime ini, konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini adalah setiap pengguna yang pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi di sini konsumen ini membeli barang atau jasa itu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya. Seperti itu. Dan di sini pasal 4 UU PK itu juga melindungi konsumen dalam hal transaksi. Pasal 4 ini menyebutkan bahwa hak konsumen itu diantaranya hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi itu sangat benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Seperti itu. Kemudian pasal 7 UU PK ini mengatakan bahwa kewajiban bagi pelaku usaha diantaranya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan media online ini terhadap konsumen. Memberi kompensasi lah, ganti rugi. Ini tercantum dalam pasal 7 UU PK. Dan yang terakhir adalah pasal 8 UU PK. Maksud lebih tegas dari pasal ini adalah melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa
yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Biasanya kan ada ya di platform media online, media perbelanjaan online, situs web, all shop itu eh, menaruh gambar itu tidak sesuai dengan realita aslinya ya, tidak sesuai dengan realita di lapangan. Pada saat dipromosikan di media-media seperti itu, kelihatannya gambar itu sangat bagus, sangat menarik. Padahal aslinya setelah datang, barang itu kurang memuaskan lah intinya pada konsumen. Dan itu juga dilindungi oleh pasal 8 UPK ini. Dan yang terakhir, result itu hasil. Hasilnya di sini saya mengangkat untuk kita agar mengetahui perlindungan hukum seperti apa untuk membeli dalam perjanjian e-commerce. Ya, di sini Indonesia itu adalah negara hukum ya. Transaksi jual beli melalui e-commerce saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen itu, yakni pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, di samping masih adanya peraturan undang-undangan lainnya untuk mengatur hal yang sedemikian rupa ya. Konsumen dalam hal ini itu harus diberikan lah berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri. Dari pelaku usaha yang tidak beretikat baik dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Jadi di sini kita tenang saja, apabila kita tertipu dalam transaksi online ini, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan itu sudah ada dalam pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ya, mungkin itulah sekian informasi yang dapat saya jelaskan. Atas kurang lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang juga menyarankan kepada seluruh masyarakat, seluruh stakeholder yang maksudnya ikut nimbrung dalam kegiatan kali ini, agar berhati-hati dalam perjanjian seperti ini, perjanjian online dengan all shop seperti itu. Kita harus hati-hati ya, jangan sembarangan kita membeli all shop. Jangan gampang percayalah kita intinya. Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga masih mahasiswa, di sini kita sama-sama belajar. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Selamat siang.